Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nagila Aulia dengan NIM S1S1 23046 dari kelas genap dengan Prodi Teknik Informatika Universitas Halu Oleo. Baik, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan atau memberitahu bagaimana eh, menciptakan jaringan lokal yang cepat, responsif, dan juga efisien. Nah, di sini saya akan membahas 3 materi, yaitu materi pertama adalah pengkabelan, kemudian yang kedua jaringan komputer peer-to-peer dengan kabel UTP, dan yang ketiga konfigurasi mikrotik sebagai access point strategi dan juga teknik untuk meningkatkan keterampilan komunikasi. Eh, Baik, yang pertama itu ada pengkabelan. Nah, pengkabelan jaringan atau kabel jaringan ini adalah kabel yang menghubungkan antara komputer dengan komputer dari server ke switch dan yang lainnya. Salah satu jenis kabel yang digunakan adalah kabel twice paired dengan tipe unsealed twice paired atau biasa disingkat dengan UTP. Nah, yang selanjutnya adalah gambar dari kabel strike. Dapat teman-teman lihat kabel tembaga, berapa kabel tembaga ini merupakan kabel strike dengan bermacam-macam warna dan juga bermacam-macam urutan. Di urutan pertama itu ada white orange, kemudian urutan kedua orange, dan ketiga white green, keempat blue, kelima white blue, keenam green, tujuh white brown, dan kedelapan white brown. Nah, selanjutnya adalah bahan dalam pembuatan kabel strike. Jadi bahan-bahannya itu yang pertama ada kabel UTP, kemudian yang kedua ada RJ45, ketiga crimping tools, dan yang keempat adalah LAN tester. Nah, kita masuk ke cara pembuatan dari kabel strike. Langkah pertama yang kita lakukan adalah memotong kedua sisi dari kabel UTP, memotong luar atau kulit dari kabel UTP. Pastikan kabel strike atau yang ada di dalamnya itu tidak terpotong atau rusak. Nah, setelah kedua sisi terpotong, maka yang selanjutnya dilakukan atau langkah kedua adalah meluruskan kabel-kabel tersebut, eh, meluruskan kabel-kabel tersebut pada dua sisi ujung, lalu eh, mengatur posisi atau urutan sesuai dengan urutan yang telah ditetapkan, di mana pada urutan pertama di sebelah kiri itu dimulai dengan warna white orange, kemudian orange, lalu putih putih hijau, kemudian biru, kemudian putih biru, lalu hijau, kemudian putih coklat, dan yang terakhir adalah coklat. Nah, setelah dipastikan kabel strike ini tersusun dengan rapi dan sesuai urutan, di sisi lainnya juga dilakukan hal yang sama, maka langkah ketiga adalah memasukkan kabel strike ini ke dalam RJ45. Nah, pastikan saat memasukkan posisi kabel tersebut tidak berubah posisinya tetap sama dan terpasang dengan baik. Kabel-kabel tersebut harus terpasang hingga ke ujung dari masuk ke dalam RJ45. Kemudian yang selanjutnya dilakukan adalah mengkrimping kabel strike dan RJ45. Hal ini dilakukan agar kabel strike yang terpasang dalam RJ45 ini tidak bergerak atau keluar-keluar lagi sehingga dia benar-benar terpasang pada RJ45. Nah, langkah terakhir adalah mengecek kabel yang telah kita buat apakah telah berhasil atau tidak dengan menggunakan alat LAN tester. Nah, cara penggunaannya itu yaitu kedua sisi kabel yang telah kita crimping dan juga pasangkan RJ45 sebelumnya dicolokkan pada LAN tester, kemudian LAN tester di-on-kan
Nah, teman-teman, kita bisa melihat pada lampu hijau yang berada pada line tester apabila lampu tersebut menyala secara berurutan dari nomor 1 hingga 8, maka bisa dikatakan atau berarti kabel yang kita buat telah berhasil dan bisa dijalankan. Nah, selanjutnya adalah jaringan komputer peer-to-peer dengan kabel UTP. Jaringan peer-to-peer ini sendiri adalah sebuah model perancangan jaringan di mana setiap komputer memiliki kedudukan sejajar. Maknanya tidak ada komputer yang memiliki peran khusus sebagai komputer server untuk memberikan kontrol secara terpusat. Hal ini memungkinkan terjadinya pertukaran sumber daya antar komputer secara langsung tanpa perantara alat apapun. Nah, contoh jaringan dari peer-to-peer itu sendiri adalah komputer. Misalnya sebuah komputer A dalam model peer-to-peer ingin mengambil data pada sebuah komputer B. Dapat teman-teman lihat pada gambar, itu merupakan contoh dari jaringan peer-to-peer, di mana komputer A berperan menjadi server dan komputer B ini berperan menjadi klien. Nah, kita langsung masuk pada langkah-langkahnya. Langkah yang pertama itu membuka aplikasi control panel yang terdapat pada PC atau komputer kita. Kemudian pada control panel pilih menu Network and Internet. Nah, kemudian pada menu Network and Internet pilih Network and Sharing Center. Setelah itu pada Network and Sharing Center, kita bisa memilih Change Adapter Setting. Kemudian yang selanjutnya adalah pada Network Connection. Dan pada Network Connection tersebut terdapat opsi Ethernet dan juga VirtualBox. Kita memilih Ethernet. Pada Ethernet ini klik kanan, lalu pilih Properties. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa mencentang pada bagian atau urut keempat, yaitu Internet Protocol version 4 atau TCP/IP v4. Kemudian klik Properties. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah mengisi IP address dari device 1 dan juga device 2. Nah, yang pertama dilakukan adalah mengisi IP address. Contohnya IP address yang komputer kita punya yaitu 192.168.1.2. Nah, subnet masknya ini nanti akan otomatis terisi. Kemudian di full gateway ini kita memasukkan IP address yang dimiliki oleh device 2. Contohnya device 2 ini memiliki IP address 192.168.1.3. Maka IP address ini kita masukkan pada default gateway milik kita. Begitu juga pada device kedua, memasukkan IP address-nya sendiri, kemudian pada default gateway dia memasukkan IP address milik device 1. Kemudian klik OK, kemudian close. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita kembali pada Network and Sharing Center pada control panel, kemudian pilih Change Advanced Sharing Setting. Nah, pada menu tadi, kemudian pada bagian private, kita bisa memilih turn on network discovery, kemudian checklist turn on automatic setup of network connected device. Lalu pada file and printer sharing, pilih turn on file and printer sharing. Kemudian pada network discovery, teman-teman bisa memilih turn on network discovery. Kemudian file and printer sharing, kita memilih turn on file and printer sharing.
Kemudian pada public folder sharing, pilih turn on sharing so anyone with network access can read and write files in the public folders. Lalu pada file sharing connection, pilih use 128-bit encryption to help protect file sharing connection recommended. Kemudian pada password protected sharing, pilih turn off password protected sharing. Kemudian klik save. Nah, yang selanjutnya adalah kembali ke laman control panel. Lalu pilih system and security. Nah, pada system and security, pilih turn Windows Defender Firewall on or off. Kemudian pada private network setting, pilih opsi turn off Windows Defender Firewall. Kemudian pada public network setting, pilih turn off Windows Defender Firewall. Lalu klik OK. Kemudian kita menuju pada folder file yang kita ingin kirim atau transfer. Caranya yaitu klik kanan, kemudian pilih bagian properties, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita kemudian klik sharing yang terdapat pada bagian atas, maka selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Klik advanced sharing, kemudian pada choose people to share with, klik tanda tombol panah ke bawah, lalu pilih everyone. Lalu klik add dan share. Kemudian klik tombol panah ke bawah, lalu pilih menu dan baru klik share. Kemudian done. Nah, langkah selanjutnya tekan Windows 8 di keyboard, lalu masukkan IP address yang dituju. Misalnya device 1 memasukkan IP address yang dimiliki oleh device 2, begitu pula dengan device 2 memasukkan IP address yang dimiliki oleh device 1, lalu kemudian klik OK. Nah, setelah itu, file yang ingin kita transfer nantinya akan sukses tertransfer. Nah, selanjutnya adalah konfigurasi mikrotik sebagai access point strategi dan teknik untuk meningkatkan keterampilan komunikasi. Sebelum itu, konfigurasi secara sederhana dapat diartikan sebagai pengaturan atau penyesuaian terhadap suatu sistem, perangkat, atau software agar dapat bekerja sesuai dengan keinginan atau kebutuhan kita. Kemudian mikrotik. Nah, mikrotik ini adalah sebuah sistem operasi yang dirancang khusus untuk mengubah komputer menjadi sebuah router jaringan yang handal. Dengan kata lain, mikrotik memungkinkan kita untuk mengelola lalu lintas data di jaringan komputer secara lebih efisien dan juga fleksibel. Baik, yang selanjutnya adalah access point. Access point juga sering disingkat sebagai AP, yang merupakan perangkat jaringan yang berfungsi sebagai jembatan antara perangkat nirkabel seperti ponsel, laptop, tablet, dan juga jaringan kabel atau internet. Access point juga bisa diandaikan sebagai pintu gerbang yang menghubungkan perangkat-perangkat tanpa kabel ke dunia internet yang lebih luas. Oke, yang selanjutnya adalah langkah-langkah konfigurasi mikrotik sebagai access point. Yang pertama yang dilakukan adalah mengaktifkan perangkat mikrotik, kemudian menghubungkan perangkat dengan kabel jaringan. Sisi yang satunya itu dicolokkan pada mikrotik, kemudian sisi lainnya dicolokkan pada komputer. Nah, yang selanjutnya adalah membuka aplikasi Winbox. Selanjutnya login dan juga reset configuration. Yang dilakukan adalah remove. Pertama, kita meremove configuration. Kemudian yang selanjutnya pada bagian tab tersebut, pada bagian tampilan itu, pilih interface. Kemudian pilih bagian yang ingin kita konfigurasi, lalu klik checklist. Kemudian pada IP address, pada menu yang terdapat pada sebelah kiri,
pilih bagian IP, kemudian klik, lalu pilih addresses, kemudian pada address list, klik tanda plus yang ada pada address list, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian masukkan IP address yang kita miliki, lalu pada bagian interface pilih Ether sesuai dengan Ether yang sesuai dengan mikrotik yang kita punya di sini. Contohnya kita milih Ether 2, lalu kemudian klik OK. Nah, selanjutnya kita membuka lagi IP address, lalu beralih pada DNS. Kemudian pada DNS kita memilih server 111, kemudian dengan yang di bawahnya isi 8.8.8.8, kemudian klik OK. Selanjutnya kita kembali lagi ke IP address. Pada bagian DHCP client, pilih menu DHCP client, kemudian pada tampilan DHCP client, klik tanda plus yang ada pada bagian pojok, pada bagian atas, kemudian pada bagian interface, pilih Ether sesuai dengan yang kita punya. Contohnya kita milih Ether 1, kemudian klik apply, lalu OK. Selanjutnya pada DHCP server, kita kembali lagi pada menu IP yang terdapat di bagian kiri, kemudian pilih DHCP server, lalu pada tampilan DHCP server, pilih DHCP stop, kemudian pada DHCP stop ini, masukkan Ether, contohnya Ether 2, kemudian di next. Nah, tampilannya akan seperti ini. Yang pertama itu DHCP address space. Di sini kita bisa memasukkan IP address yang kita punya, kemudian next. Selanjutnya tekan next lagi. Di sini juga tekan next, dan next. Selanjutnya pada interface wireless, nah, pada bagian kiri kita membuka menu interface, kemudian tampilannya akan seperti ini, wireless tables, lalu pilih Ether 1 sesuai dengan Ether yang kita gunakan. Kemudian selanjutnya langkah kedua adalah klik Ether tersebut, kemudian tampilannya akan seperti ini. Masukkan mode. Di sini pilih mode yang tertera pada gambar. Kemudian band juga, masukkan band yang seperti tertera pada gambar. Channel width, frekuensi. Nah, SSID ini merupakan nama WiFi yang nantinya akan tertulis nama WiFi kita. Di sini kita bisa memasukkan sesuai dengan keinginan kita, kemudian klik apply lalu OK. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita kembali lagi kepada masih di wireless tables, nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita masukkan IP address yang kita punya, klik interface sesuai dengan interface yang kita miliki, lalu apply, kemudian OK. Selanjutnya pada bagian NAT, kembali lagi pada menu IP, kemudian pilih firewall. Nah, pada bagian firewall ini pilih NAT, pada NAT rule ini pilih bagian general. Kemudian pada bagian chain kita memilih SRC NAT. Kemudian pada bagian out interface pilih Ether 1 sesuai dengan Ether yang kita miliki. Kemudian klik apply lalu OK. Kemudian pada NAT rule ini pilih bagian action, kemudian pada action tersebut pilih opsi seperti ini. Nah, maka konfigurasi mikrotik akan berhasil atau sukses. Ini merupakan contoh dari konfigurasi mikrotik yang telah terhubung atau sukses.
Baik, kesimpulan yang bisa kita dapat dari video penjelasan tadi adalah bahwa integrasi antara peer-to-peer, crimping kabel, dan juga konfigurasi mikrotik menunjukkan bahwa ketiga elemen ini saling mendukung dalam membangun jaringan yang efisien. Kemudian jaringan peer-to-peer ini juga memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi secara langsung tanpa bergantung pada server pusat yang meningkatkan kecepatan dan mengurangi latensi. Proses crimping kabel Ethernet yang tepat juga memastikan bahwa koneksi antara perangkat tetap stabil dan andal, sehingga mendukung performa jaringan secara keseluruhan. Kemudian konfigurasi mikrotik yang cermat memungkinkan pengaturan berbagai fitur jaringan seperti pengelolaan bandwidth dan pengaturan IP yang mendukung operasional peer-to-peer secara optimal. Dengan demikian, kombinasi ketiga aspek ini menciptakan jaringan lokal yang cepat, responsif, dan juga efisien. Terima kasih, itulah penjelasan singkat dari saya terkait dengan penjelasan dan juga langkah-langkah dalam menjalankan peer-to-peer, crimping kabel, dan juga konfigurasi mikrotik. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.